Halo Mas Bro, selamat datang lagi di Teknologi. Saya Cianto Yap, dan di video kali ini saya cuma mau sharing sedikit, berbagi cerita dan pengalaman selama pakai Google Pixel 4a. Nah ini, saya ceritain pertama dulu belinya di mana. Saya belinya di Amazon, dan itu biayanya $349. Tapi ditambah pajak dan lain-lain itu jadi jatuhnya sekitar $514. Nanti saya tampilkan invoice-nya di sini. Di paket pembelian kita tuh dapatnya apa aja? Kita dapat pasti yang handphonenya pertama kan, terus kita dapat kabel charger, kita dapat dongle dari USB A ke USB C, terus kita dapat kepala chargernya, itu 18 watt kepala chargernya, lumayan oke lah. Ada juga buku panduannya, buku-buku gitu petunjuk, dan ya pastinya ada SIM ejector ya, kayak gitu. Bodinya tuh minimalis banget, sederhana, sangat sederhana saya bilang. Polos hitam depan belakang dan cuma kecuali tombol powernya ini. Tombol powernya ini warnanya agak ke hijau, sedikit kehijauan gitu, agak kayak fosfor gitu, tapi bukan fosfor. Semua tombol ada di sebelah bagian kanannya. Tombol power, tombol volume, terus di bagian atas ada headphone jack, di bagian bawah USB-C dan speaker, mic. Di atas juga ada mic, di kiri ada SIM ejector, SIM tray-nya. Di bagian tombolnya ini agak sedikit keras kalau dipencet dan berbunyi klak-klak-klak. Ini saya coba tunjukin ke mikrofon ya. Bunyinya kayak gitu, agak sedikit berasa murah gitu ya. Untuk spesifikasi Google Pixel 4a ini menggunakan Snapdragon 730 dengan RAM 6 GB RAM. Kapasitas storage-nya 128 GB dengan satu ukuran dan satu warna, just black. Baterainya 3140 mAh, ya dibilang gede juga enggak, dibilang kecil juga enggak, ya nanggung lah menurut saya. Ukuran layarnya 5,81 inci, layarnya udah OLED. Jadi bukan LCD lagi, OLED, jadi blacknya bener-bener terasa hitam. Dengan resolusi 1080p layarnya. Kamera bagian belakangnya 12 megapiksel, sedangkan kamera bagian depan untuk selfie itu 8 megapiksel. Ini beratnya cuma 143 gram. Untuk ukuran, kalau dibanding-bandingin, ini tuh mirip dengan iPhone 11 Pro ukurannya. Karena ini Google Pixel ya pasti dong pakai Android, stok Android ya. Jadi Androidnya udah pakai Android 11, dan ini adalah Android pertama saya yang bener-bener pure pakai stok Android. Pengalaman pakai sih, UI-nya tuh enak banget. Itu bener-bener responsif, nggak ada lag. Selama saya 2 minggu, 3 minggu pakai ini nggak ada lag sama sekali saya rasakan. Di zaman COVID gini, kita kan pakai masker terus tuh bro. Jadi walaupun dia nggak ada face unlock, sebenarnya fingerprint bagian belakang ini ketolong banget. Ya kan, walau pakai masker, tapi saya suka ada fingerprintnya di bagian belakang. Sebenarnya kalau fingerprint di bagian belakang tuh enaknya kalau saat dipegang kayak gini bisa buka ya, tapi kalau ditaruh di meja, fingerprint di belakang tuh agak repot karena kita harus angkat handphonenya dulu, terus tempelin fingerprint di belakang jari kita baru bisa kebuka. Ya itu ada kelebihan dan kekurangannya lah ya. Google Pixel 4a ini masih ada jack untuk earphone 3,5 mm, jadi bisa pasang mic, bisa pasang headphone, earphone, apapun itu, headset, bisa kalau buat bermain game. Tapi sayang di paket pembelian kita nggak dikasih headphone apa tuh earphone-nya ya. Game-game yang saya mainkan tuh adalah Genshin Impact, itu panas, jadi agak sedikit berasa panas main gamenya di sini waktu main Genshin Impact. Main Black Desert Mobile juga berasa agak sedikit panas kalau kelamaan, ya sekitar 10-15 menit udah mulai berasa panas di sini ya. Kalau Predator Mobile juga agak hangat-hangat doang, tapi nggak terlalu panas-panas amat. Intinya main game di smartphone Google Pixel 4a itu bisa. Cuma mungkin baterainya akan lebih boros karena kapasitasnya cuma 3000-an. Oke, sekarang kita bahas layarnya ya. Layar dari Google Pixel 4a ini udah OLED. Tadi saya sudah cerita juga, bezelnya itu lebih tipis dibandingkan Google Pixel 4. Hasil foto di Google Pixel 4a itu menurut saya udah bagus banget, SDR-nya dapet, detailnya dapet, semuanya itu diproses dari softwarenya dari Google itu. Lanjut ke speaker, kita ngomongin speakernya malah ini tuh Google Pixel 4a udah stereo, jadi atas bawah bunyi ya. Untuk kualitas suaranya menurut saya udah oke, treble-nya dapat, vokalnya udah detail, treble-nya juga detail, tapi sayang kurang di low end atau bassnya tuh kurang berasa.
Ada beberapa hal yang Mas Bro harus tahu apa yang nggak ada di smartphone ini. Pertama, smartphone ini Google Pixel 4a nggak ada wireless charging. Ini nggak water resistant. Jadi ini musuhan sama air. Sekarang kan zaman-zaman smartphone yang anti percikan air ataupun bisa nyelam-nyelam dikit, nyemplung-nyemplung dikit. Ini kagak bisa, bro. Jadi lu bisa mungkin lu hindarin hujan, lu hindarin kecemplung air, lu hindarin apapun yang berhubungan dengan air biar nggak kena ini smartphone. Kalau nggak rusak. Yang ketiga, SIM card-nya cuma bisa satu, nggak bisa dua, nggak bisa dual SIM. Bisa sih, tapi pakai electronic SIM card, inject kayak model smartphone gitu dia bisa. Ini nggak ada memory card slotnya. Jadi kapasitas 128 GB itu cuma ada satu pilihan, yaitu 128 GB. Jadi bagaimana kesimpulan pribadi saya tentang Google Pixel 4a ini? Bagi saya, menurut saya selama pakai beberapa minggu ini Android terlancar yang pernah saya pakai. Oke, tapi nggak untuk semua orang. Bukan untuk sebagian besar orang. Jadi Google Pixel 4a ini khusus orang-orang tertentu yang memang suka stok Android dan memang fansnya Google Pixel. Jadi itu semua kesimpulan saya dan sedikit sharing Google Pixel 4a ini selama beberapa minggu. Semoga video ini tuh menghibur lah paling nggak dan sedikit memberikan informasi Mas Bro tentang Google Pixel 4a ini. Dan saya mau ngucapin thank you banget Mas Bro yang udah nonton video ini sampai selesai walaupun singkat kayak gini. Thank you banget. Buat yang belum subscribe, ya nggak ada salahnya bro, subscribe. Support sedikit channelnya kita ini, channel kita bersama ini, Teknoci, yang kita bangun dari nol. Dan jangan lupa komentar apa pendapat Mas Bro. Jadi pendapat kan boleh beda-beda. Apa pendapatmu bro tentang Google Pixel 4a ini? Apakah worth it? Apakah kamu pernah coba? Kamu tulis di kolom komentar. Sebisa mungkin saya jawab komentarnya satu persatu. Kalau suka sama video ini jangan lupa di like. Kalau nggak suka dislike aja, itu no problem bagi saya. Semua pendapat saya hargain. Jadi sekian dulu video saya kali ini. Saya Cianto Yap undur diri. Pesan terakhir saya, stay safe, stay positif. Mas Bro pasti bisa. Apapun yang Mas Bro lakukan, pede aja bro. Please don't talk about me when I'm gone. Oh honey, though our friendship ceases from